Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Jumat 19 Juli 2024. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, keberlangsungan kehidupan kami terus ada dalam kasih sayang-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk terus hidup, memuji memuliakan Engkau, mengagungkan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 89 ayat yang ke-20 sampai 38. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita adalah Raja Tertinggi. Datu ma'akalolokanna. Keberlangsungan suatu kerajaan, mau ia makmur atau tidak, aman atau bermasalah, sangat tergantung pada rajanya. Manakala seorang raja bertindak gegabah dan hanya memikirkan diri sendiri, hancurlah kerajaan yang dipimpinnya. Layaklah Saul, karena lebih mementingkan diri sendiri, akhirnya Israel terancam. Berdasarkan hal itu, Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa untuk memimpin umat Tuhan, yakni Daud. Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan kisah sejarah Israel di masa lalu. Lalu apa pesannya bagi kita pada masa kini? Teks bacaan kita hari ini yang mengatakan bahwa sampai selamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus. Kelak di kemudian hari, dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi di antara raja-raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, intervensi Tuhan kini berlaku bagi seluruh umat manusia.
Kedatangan Yesus Kristus menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda dari kerajaan Allah ialah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan puncaknya ialah keselamatan manusia itu. Melalui pembacaan hari ini, kita kembali sadarkan bahwa pemilihan Daud sebagai raja atas Israel hendak mengingatkan betapa Tuhanlah raja kekal dan tertinggi dalam hidup kita. Melalui Allah dan Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan gerak cinta kasih Allah yang menyerap dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, cinta kasih Allah Tritunggal senantiasa berlangsung dalam hidup kita selama-lamanya. Dengan kata lain, kehadiran Kristus ke dalam dunia ini adalah bentuk penyataan kerajaan Allah bagi dunia. Kita yang telah dihimpunkannya telah menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian, sebagai orang beriman, keselamatan kita dari hari ke hari tetap berada dalam tangan pengasihan Sang Raja tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, yakinkan kami dalam kasih sayang-Mu, untuk terus hidup dalam kasih sayang-Mu, untuk terus hidup berkenan kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Peliharakan segenap jemaat-Mu dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan kesehariannya. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersama-sama. Amin.